Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat ibu muda, bapak muda yang saya hormati. Kali ini Cipikus ingin sharing tentang bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak Anda. Ya, ini penting. Kecerdasan linguistik itu tidak semua orang bisa. Tapi ketika dia memiliki kecerdasan linguistik itu hebat, ya. Jadi kecerdasan linguistik itu apa sih sebenarnya? Ini saya bacakan. Kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya melalui bahasa verbal dan nonverbal secara jelas dan lugas. Nah, kalau Anda lihat orang-orang yang punya cara ngomongnya itu hebat-hebat seperti siapa? Sekarang lagi top-topnya itu Ustadz Dasaat ya, itu orang Ustadz yang dari Sumatera Selatan, dari Sulawesi Selatan, Makassar. Intonasinya sangat luar biasa. Itu punya kecerdasan linguistik yang luar biasa. Agim, Pak Ari Ginanjar dari ASQ ya, Jack Ma ya, itu luar biasa. Najwa Shihab. Dan mungkin pernah Anda ingat tentang Coach Hendratmo, ya, itu MC top waktu itu ya, dan banyak sekali ya yang punya kecerdasan linguistik. Nah, orang-orang hebat itu ternyata tidak hanya memiliki, tapi dia juga melatih. Nah, ini dia. Jadi orang-orang hebat kecerdasan linguistik ini tidak hanya dia mempunyai kemampuan terus bisa seperti itu, enggak, ternyata juga bisa dilatih ya. Nah, anak-anak Anda ini bisa dilatih karena anak-anak itu punya kemampuan yang sama dengan orang lain, yaitu orang top itu, cuma belum diasah ya. Nah, anak-anak dengan kecerdasan linguistik, nah ini Anda kenali dulu ya, Anda kenalin dulu di rumah, pada saat dia bercengkrama dengan Anda. Jadi ketika anak itu mempunyai kemampuan untuk membujuk Anda, itu beliin dong ini, mengajak ya, bahkan membantah, nggak bisa dong ini ya, menghibur Anda, joget-joget, itu tanda-tanda anak Anda punya kemampuan linguistik yang luar biasa ya. Kemudian juga mampu mendengarkan, menyimak, fokus kepada apa yang Anda lakukan, Anda perintahkan gitu ya, dan suka menulis, membaca ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik ya. Tapi itu semua kan perlu dilatih ya. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik itu biasanya suka membaca ya, suka menulis. Jadi banyak perbenaran kata karena kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan saat itu. Sehingga Anda kalau mau merangsang ya kasihlah bacaan-bacaan yang dia sampaikan, tapi bacaan jangan dalam hati, disampaikan atau diucapkan ya. Itu penting sekali. Ciri-ciri anak memiliki kecerdasan linguistik itu memiliki perbedaan kata lebih banyak dibanding anak-anak lain seusianya. Jadi kalau ada anak Anda itu kira-kira omongnya kok banyak nih, padahal usia masih 2 tahun, wah ini kayaknya punya kecerdasan linguistik yang lebih daripada yang lain ya. Sudah mudah mengerti istilah-istilah baru. Nah, ini penting. Anak ini padahal nangkep ya, ketika Anda ngomong ditangkap oleh anak Anda yang masih usia 2 tahun bahkan. Ini menandakan dia punya kecerdasan linguistik ya, itu penting. Nah, anak itu senang diajak ngobrol, berdiskusi, berbicara dengan orang banyak ya. Juga sering menyematkan humor-humor dalam pergaulan dengan teman atau itu berarti anak Anda punya kecerdasan linguistik yang luar biasa ya. Jadi Anda harus mengenali anak-anak Anda ini tidak hanya sekedar Anda lihat secara observasi kemudian ini kayak yang nggak punya, enggak. Coba dilihat secara tekun ya. Karena ketika anak Anda cerita, dia mendengarkan, terus kemudian dia mengutarakan sesuatu, itu juga punya potensi ke arah sana. Senang membaca buku, menceritakan ulang yang ia baca untuk orang lain. Tuh, kalau dia baca, Bu Mama, ini aku mau cerita sama Mama ya. Nah, ketika dia mau cerita, itu kecerdasan. Kecerdasan untuk
menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya atau apa yang sudah dia baca. Nah, Anda sebagai orang tua harus rela investasi waktu untuk mendengarkan. Ini penting ya. Kemudian suka membuat tulisan ya, seperti apa ya, tulisan-tulisan apa misalnya, mungkin dia kalau udah remaja pen ya, novel, itu luar biasa. Tapi kalau masih kecil, umur 3-4 tahun, barangkali ya oret-oret, jangan minta kertas, ya seringkali kan minta kertas dong, minta ini ya. Oh, ini tanda-tanda anak itu punya kecerdasan linguistik ya. Suka mempelajari bahasa-bahasa lain, mungkin apa sih bahasa ini, bahasa yang dia ngerti, tanya ke orang tuanya, "Ma, ini apa sih? Ma, ini apa sih?" Ya, itu. Juga senang bermain dengan kata-kata, misalnya teka-teki, persamaan apa-apa yang, "Ma, ini apa kata gantinya positif, oh negatif, tambah min." Nah, gitu tuh anak-anak yang punya kecerdasan yang luar biasa. Bahkan anak ini melaporkan apa yang didapat di sekolahan barangkali kan ya. Lantas bagaimana cara kita atau cara Anda mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak Anda? Ini yang penting ya, yang ingin saya share sebetulnya. Pertama, Anda harus memperdengarkan dan memperkenalkan lagu-lagu anak untuk itu ya. Dengarkan lagu-lagu anak, lagu-lagu yang bisa diterima pada usianya 3 tahun, 4 tahun ya. Sejak usia 1 tahun bahkan Anda dengarkan lagu-lagu supaya mereka punya apa, daya imajinasi lah, itu apa sih lagu itu ya. Meskipun dia belum bisa, tapi dah ada daya imajinasi ya. Nah, kemudian bermain peran ya, suka Anda bermain peran dengan dia. Oh, coba adik jadi bapaknya, mama jadi ibunya. Oke, gimana kalau pergi sekolah? Padahal dia belum tahu sekolah. Gimana kalau memasak? Gimana kalau adik menjadi menjadi penyanyi ya? Suruh dia bermain peran. Nah, kita cuma nanti kan biasanya udah mama yang jadi kuda-kudanya saya naikin, nggak apa-apa. Itu namanya melatih berekspresi ya. Itu anak harus dilatih, atau Anda bisa melatih dengan cara bermain peran itu. Ajak diskusi. Nah, ini penting, teman-teman. Anda melatih anak Anda diskusi itu sudah modal luar biasa. Karena apa? Anda membutuhkan waktu yang khusus. Tapi ingat di kepala Anda bahwa Anda akan melatih sesuatu untuk anak Anda. Ajak diskusi. Hari ini apa yang adik dapatkan di sekolah ya, kalau sudah sekolah. Kalau belum sekolah ceritain pagi-pagi gimana, apa yang dirasakan adik hari ini, apa yang gimana makanya enak, susunya bagaimana. Suruh dia menyampaikan perasaannya. Nah, itu tidak mudah kalau Anda tidak punya ketekunan ya melatih anak Anda. Membacakan cerita dan mendongeng pada anak, ini sudah sering saya sampaikan bahwa mendongeng pada anak itu sangat penting untuk perkembangan kedewasaan dia, perkembangan kepribadian dia ya. Karena kalau dia mendengar cerita kemudian dia ada imajinasi, kadang-kadang terselip pertanyaan. Nah, ketika dia menanyakan itu Anda dengar ya, jangan udah nanti dulu, suka kan kita nyeritain udah nanti aja selesai. Bukan, pada saat dia tanya itu kita jawab dengan apa adanya, mungkin dengan imajinasi yang lebih baik ya. Mengajak anak berbicara, diajak omong, itu sejak kecil bahkan sejak bayi, itu penting sekali ya. Memperkenalkan kosakata lain, itu juga penting ya. Apa artinya makan nasi goreng itu oke, nasi goreng ada umur 2 tahun nasi goreng belum tahu ya. Mungkin ada kata-kata yang lainnya, bakso bakar ya, mungkin laut, kapal terbang, itu kan kosakata yang mereka harus dapatkan sejak dini ya. Kemudian bisa jadi membuat sebuah pantun yang sederhana ya, dari itu hal lucu, hal menarik ya. Nah, ketika dia terbiasa dengan pantun sejak kecil, rasanya dia punya koleksi ya. Nah, ketika dia dewasa, itu menjadi kehebatan itu anak.
ya. Nah, itulah kira-kira teman-teman sahabat orang tua muda Indonesia yang saya hormati, ya. Ketika Anda menginginkan anak Anda itu jago dalam public speaking atau berekspresi, Anda harus rela untuk investasi waktu Anda di saat dia umur usia emas, yaitu usia dari 2 tahun sampai 10 tahun. Memang itu semuanya serba investasi, tidak hanya waktu, bahkan mungkin uang. Kenapa harus beli sesuatu untuk dia, buku, permainan, dan segalanya. Tapi ingat, segala yang Anda lakukan sejak dia kecil adalah hasilnya akan Anda dapatkan ketika dia dewasa. Menakjubkan nanti ya. Sekian dari saya kira, dan jangan lupa bantu saya untuk share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.